Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini aku lanjutin alur cerita dari manhwa Demon King Cheat System yang part ke-12. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Zhou akan masuk ke dalam dungeon yang diberi nama Puncak Crash dan bersama dengan pasukan dari guild Hall of Heroes. Sementara itu di tempat lain, di sebuah mansion mewah, terlihat Liu Yi yang bertanya ke Fujiwara Go, apa dia sudah memberikan portal itu kepada mereka. Fujiwara Go mengatakan, mereka sendiri yang menginginkan portal tersebut. Portal paling berharga milik asosiasi. Jadi asosiasi memberikan itu saja pada Hall of Heroes. Liu Yi menceritakan saat dia dulu baru awakening, dia menantang puncak Crash dan pada akhirnya itu menjadi mimpi buruk dalam hidup Liu Yi. Ada makhluk yang tidak bisa diganggu di sana dan yakin kalau Hall of Heroes akan hancur di sana. Fujiwara Go bertanya kenapa Liu Yi ini begitu membenci Hall of Heroes. Liu Yi mengatakan ini karena Kruse yang punya ambisi dan sudah mengambil Rain yang berada di bawah komando Liu Yi tanpa seizinnya. Dan Liu Yi tidak suka dengan itu. Kalau ada yang menyentuh urusannya yang tidak seharusnya disentuh orang lain, maka orang itu akan dia hancurkan. Sementara itu di tempat lain terlihat party Hall of Heroes dan bersama Zhou. Mereka sudah berada di daerah bersalju. Kruse bilang dia akan membuka segel portal itu. Jadi persiaplah. Zhou melihat di depannya ada dua tiang putih yang dirantai menyilang. Kruse menjelaskan dungeon ini selalu disegel oleh asosiasi untuk mencegah para monster keluar dan membahayakan manusia. Segel ini hanya bisa dibuka dengan batu boundary breaking. Zhou bertanya, kalau portal ini sudah lama disegel, terus kapan dungeon ini muncul? Terus menjawab, sambil membuka segelnya. Katanya portal ini selalu disembunyikan asosiasi, dan sepertinya ini muncul 12 tahun yang lalu, dan tim pertama yang menantangnya gagal. Kemudian dungeon ini disembunyikan oleh asosiasi. Zhou dalam hatinya, 12 tahun itu juga adalah waktu di saat para peri salju menghilang. Cruz sudah membuka segel portal dan portal itu sudah terbuka lagi. Cruz berteriak memberikan kata semangat ke para anggotanya untuk menaklukkan dungeon tersebut. Zhou hanya bisa bertanya-tanya apakah mereka ini sebuah sekte. Karena semua anggota mereka meneriaki nama guildnya Hall of Heroes. Setelah itu, mereka sudah masuk ke dalam dungeon. Di dalam dungeon itu adalah wilayah gunung bersalju, dan semua wilayah di sana sudah tertutup dengan salju. Zhou bilang lingkungan di sini juga sama, sepertinya mereka juga terisolasi karena sebuah naskah yang ada di sini. Entah di sini maksudnya naskah itu apa. Zhou mengingat saat di dunianya dulu, dia datang ke wilayah peri salju lagi, tapi semua wilayah itu menghilang dan berubah menjadi lahan kosong. Dan rumornya seluruh wilayah itu dipindahkan oleh sesuatu kekuatan. Jadi ada dunia lain, dunia di mana Ade Salai dulu tinggal. Tapi ada sebuah kekuatan yang sangat aneh. Kekuatan itu memindahkan seluruh wilayah di dunia itu menjadi dungeon yang sekarang muncul di bumi. Termasuk wilayah Demon King Ade Salai. Cruz bilang ke anggotanya untuk tetap waspada karena ini adalah dungeon epic. Mereka kemari bukan untuk berwisata. Sistem memberikan misi ke dungeon ini, dan misinya menyuruh mereka untuk mendaki puncak gunung dan menemukan dungeon tak berujung. Black dengan percaya diri mengatakan, kalau ada Cruz di sini, dungeon epic ini akan terasa mudah. Saat itu ada suara yang bergerak menuju ke mereka. Suara itu dihasilkan oleh monster orc yang bernama Qianxue level 70. Orc itu menerjang maju. Black sebagai tank sudah maju dengan perisai barunya. Black menahan pukulan kuat dari orc tersebut. Orc yang tidak bisa melanjutkan serangan menarik tangannya untuk mundur. Black dengan bangga bilang kalau ada dirinya, para monster dengan level seperti ini tidak akan bisa mendekat. Zhou senang karena Black memang cocok untuk dijadikan alat.
Singling menggunakan kemampuannya keluar aura hijau dari tangannya. Itu adalah skill cabang berduri yang sudah dia keluarkan dan mengikat pergerakan dari orb. Setelah monster itu terhenti, player lain sudah maju untuk mengalahkannya. Tanpa perlu waktu yang lama, mereka sudah mengalahkan orc itu dan bertanya-tanya kenapa monster ini terlalu mudah. Player lain mulai sombong. Kalau melawan monster kayak gini saja, bagi mereka itu terlalu mudah. Zhou dengan berteriak mengatakan ke mereka untuk segera pergi dan jangan berdiri di situ. Karena saat itu ada satu anak panah yang sangat cepat dan sangat kuat. Anak panah itu dengan tepat menghancurkan kepala player dan menembus tubuh player yang di belakangnya. Tidak ingin itu terus melaju, Cruz dengan kuat menahan panah itu. Berkat Cruz yang menghentikan panah, player lain tidak ikut mati karenanya. Black dan player lain panik dari mana asal serangan itu. Black menyuruh penyerang itu untuk keluar dan jangan bersembunyi saja. Zhou mengatakan kalau serangan barusan itu berasal dari puncak gunung. Di dalam hatinya, dengan kemampuan menembak yang sehebat ini, mereka ini pasti para peri salju. Black yang mendengar itu kaget. Serangan itu berasal dari puncak gunung. Itu serangan yang terlalu jauh dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Cruz dalam hatinya tahu kalau Zhou ini melihat serangan itu sebelum dirinya. Penglihatan Zhou begitu kuat. Cruz menghancurkan panah itu. Dia dengan kesal bertanya ke Black, "Di mana perisaimu? Kenapa kau tidak memakainya?" Black meminta maaf. Dia pikir pertarungan itu sudah selesai. Cruz sebagai presiden mulai memberikan kata-kata peringatan. Monster di dungeon epic bisa membunuh mereka kapan saja kalau mereka tidak waspada. Jadi jangan turunkan kewaspadaan kalian. Apakah kalian paham? Player lain menjawab paham dan mulai kembali waspada. Cruz tahu monster di sini sangat berbahaya dan perasaannya juga tidak enak. Sementara itu di puncak gunung, ada dua peri salju wanita yang di depan punya dua warna mata berbeda dan membawa busur es. Ada juga peri salju di belakangnya memakai sebuah penutup mata. Peri salju ini bilang akan bermain dengan manusia yang datang. Setelah itu, Hall of Heroes kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak gunung. Cruz bertanya ke Zhou apakah dia tahu monster yang bentuknya kayak keras salju barusan. Zhou menjawab tahu. Apakah kau juga menyadarinya? Cruz menjelaskan habitat mereka itu berada di puncak gunung bersalju. Tapi mereka barusan bertemu dengan keras salju itu di bawah gunung. Zhou membenarkannya, dan sepertinya keras salju itu lari dari sesuatu. Zhou dalam hatinya tahu, penguasa di puncak gunung keras ini adalah ogre. Tapi di sini sama sekali tidak ada jejak dari mereka. Dia menyimpulkan penguasa puncak keras sekarang adalah peri salju. Dan desa peri salju itu ada di depan mereka. Sepertinya daerah sekitar yang sepi. Apa mungkin peri salju ini juga pernah diserang? Black bilang hati-hati, ada desa monster di depan. Benar saja, di depan mereka sudah banyak rumah-rumah, tapi anehnya di sini, rumah itu sudah tertimbun salju. Singling melihat itu sangat sepi. Dan di mana monsternya? Zhou bilang mungkin desa ini sudah terbengkalai. Melihat dari pintu rumah yang sudah terkubur salju, dan mereka pasti sudah lama ditinggalkan. Cruz bilang pasti ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Zhou tanya, apa kau punya rencana? Cruz meminta mereka untuk menjauh darinya. Dia akan membuat tempat ini kembali ke bentuk aslinya. Cruz di kedua tangannya mengalir petir. Dan dengan petir itu, Cruz menjatuhkannya ke tanah untuk menghilangkan salju yang menumpuk di seluruh desa itu. Setelah semua salju itu mulai turun, player lain hanya bisa kaget dengan apa yang mereka lihat. Karena desa itu penuh dengan tubuh peri salju yang sudah tewas dengan tragis. Zhou juga kaget melihat adanya peri salju yang sudah tewas dengan tragis. Siapa yang sebenarnya menyerang mereka? Semuanya terkubur di sini.
Tapi serangan barusan itu jelas-jelas dari peri salju. Melihat tubuh peri salju yang hancur, Cruz bertanya apakah mereka ini sebelumnya diserang oleh hewan liar. Zhou dalam hatinya tidak setuju dengan itu. Ini pasti perbuatan ogre dengan patriark peri salju yang bernama Crash. Bagaimana bisa mereka terbantai? Zhou penasaran apa yang terjadi di sini. Di dalam hutan juga ada bayangan aneh yang sedang mengamati mereka. Xingling yang melihat mayat peri salju menggigil ngeri. Saat itu ada monster aneh yang menyerangnya dari belakang. Beruntung Black yang terus waspada melihat itu dan menghadang serangan monster itu, membuatnya menjauh. Black tidak akan membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Mereka ini adalah elit predator level 40 ras ogre. Black menyuruh Xingling untuk berlindung di belakangnya. Ogre ini hanya 5 dan mereka pasti bisa mengatasinya. Player Hall of Heroes sudah maju menyerang para ogre. Zhou bertanya kenapa bukan Cruz saja yang maju. Cruz menjawabnya, dia mengatakan kalau dia punya tugasnya sendiri. Untuk player itu, monster di sini adalah kunci untuk naik level. Dan Cruz di sini hanya untuk mengatasi kesulitan yang tidak bisa mereka tangani dan menjamin keselamatan mereka. Cruz bertanya balik kenapa Zhou tidak maju padahal kau akan mendapatkan banyak XP. Zhou pura-pura lemah dengan bilang dia takut dan hidupnya itu lebih penting. BTW Zhou ini akan mendapatkan XP kalau dia membunuh manusia. Tapi kalau dia membunuh monster, Zhou akan mendapatkan poin penaklukan yang bisa membuka skill Demon King. Cruz dan Zhou memikirkan satu sama lain. Zhou melihat monster yang sudah kalah itu. Itu adalah monster ogre yang punya banyak luka di tubuhnya dan ada juga kalung di lehernya. Apakah mereka ini monster tahanan? Player Hall of Heroes sudah mengalahkan 4 ogre dan hanya tersisa satu yang masih hidup. Player rambut hijau ini bersemangat untuk mengalahkannya dan sudah maju. Player ini sudah menebasnya dan saat serangannya sudah hampir sampai ke ogre itu, dia mundur ke belakang karena adanya serangan kuat menghancurkan ogre itu. Serangan itu dihasilkan oleh peri salju dengan penutup mata dan pedang di pinggangnya. Player berambut hijau ini bertanya dia datang dari mana. Peri salju itu mau mengambil pedangnya. Cruz yang melihat itu bilang cepat mundur. Black yang tahu itu berbahaya langsung menarik player hijau itu untuk menyingkir. Peri salju itu sudah menebaskan pedangnya. Black kaget saat perisainya terbelah karena tebasan itu. Belum lagi tebasan peri salju itu terus melaju dan memotong tubuh player di belakangnya. Black sangat kaget dan bingung bagaimana perisainya tidak bisa menahan serangan itu. Peri salju sudah menyarungkan pedangnya lagi, dan dia terus menampilkan senyuman terbaiknya. Zhou tersenyum senang. Dia memuji monster itu yang sangat mengesankan. Terus sudah maju, kedua tangannya sudah terkumpul petir. Dia menyuruh player lain untuk segera mundur, karena monster ini bukan monster yang bisa mereka lawan. Cruz sudah menyerang dengan mencakar tubuh peri salju tersebut. Serangan itu tampak mengenai tubuh peri salju, tapi entah kenapa peri salju itu tidak terluka dan terus tersenyum. Black kaget menghindari serangan dari Cruz. Bagaimana itu bisa dilakukan? Cruz juga bingung bagaimana peri salju itu bisa menghindari serangannya. Sekali lagi Cruz menyerang, kali ini menggunakan cambukan petir yang juga tidak membuat peri salju itu bergerak dari tempatnya. Cruz melompat maju, dia menyiapkan sebuah bola petir di tangannya. Setelah itu terjadi ledakan petir besar yang tepat mengenai targetnya. Cruz melompat mundur setelah menyerang peri salju itu. Tapi peri salju menahannya dan memberikan serangan ringan ke Cruz. Cruz bilang serangan seperti itu tidak akan bisa melukainya. Cruz yakin walau dia tidak tahu bagaimana cara peri salju itu menghindari serangannya. Dia yakin setelah ini, peri salju itu tidak akan bisa lagi menghindarinya. Zhou dalam hatinya bilang, peri salju itu tidak pernah menghindari serangan dari Cruz.
Cruz kembali mengumpulkan petir di tangannya, tapi kali ini lebih besar lagi. Cruz mengarahkan petir kuat itu ke tubuh peri salju. Peri salju hanya diam saja di tempat lagi, dan ledakan karena petir Cruz sudah terdengar. Cruz berbalik bangga, dia bilang itu sudah selesai. Tapi dia melihat bagaimana player lainnya yang terkapar. Cruz bingung dan panik kenapa serangannya itu malah mengenai mereka. Saat itu peri salju sudah berada di belakang Cruz dan sudah menebaskan serangannya. Cruz dengan refleks cepatnya bisa menghindari dengan melompat mundur. Cruz terkena luka gores di pipinya. Dia terus memikirkan kenapa serangannya itu berbelok dan teknik apa yang digunakan peri salju tersebut. Zhou sudah tidak tahan lagi. Dia bertanya, apakah ini tim inti dari mereka? Mereka ini benar-benar memalukan. Kau bahkan tidak bisa melihat trik sederhana dia. Zhou sudah membuat bola salju dan melemparkan bola salju itu ke peri salju. Dia tidak menghindari serangan dari Zhou King. Zhou King menjelaskan, peri salju itu tidak menghindari seranganmu, tapi seranganmu lah yang menghindari peri salju. Bola salju Zhou King mengenai lengan peri salju itu. Zhou King tersenyum. Oh, sepertinya serangan jarak sejauh ini tidak akan terpengaruh. Zhou King bilang selama Cruz menyerangnya dengan jarak yang cukup jauh, maka Cruz bisa menyerangnya secara langsung. Kalau Cruz semakin mendekat dengannya, maka dia akan mempengaruhi pikiran dan merubah keputusan arah serangan lawannya. Cruz langsung paham dengan itu. Dia mulai mundur menjauh dari peri salju itu. Dia harus menjaga jarak. Setelah cukup jauh, Cruz menggunakan skill Thunder God Wrath. Serangan petir itu mengenai tepat ke peri salju dan terlihat peri salju itu sudah tampak terluka parah karena serangan dari Cruz. Player lain yang melihat itu, melihat bagaimana peri salju itu sudah terluka parah tapi masih bisa tersenyum, itu menjijikan bagi mereka. Dan menyiapkan serangan jarak jauh untuk membantu Cruz. Zhou King berteriak, sudah cukup, bunuh dia sekarang. Di dalam hatinya, Zhou King hanya meminta maaf ke peri salju itu. Setelah Zhou King mengikat dungeon ini, Zhou King bisa menghidupkannya lagi. Saat itu ada peri salju lain yang punya dua warna mata berbeda. Dia turun dan menepuk pundak satu player. Jangan membuli Ake, nama peri salju sebelumnya. Tubuh player itu sudah membeku. Melihat anggotanya diserang, Cruz dengan sigap maju untuk menyelamatkannya. Cruz mengeluarkan belati dari inventorinya, dan serangan pertamanya dengan mudah ditangkis oleh peri salju itu. Zhou King mengenal peri salju itu. Namanya Selena, peri salju yang dua warna mata berbeda. Dia sudah sebesar itu. Cruz bilang ke anggotanya, walaupun lawannya ini sangat kuat, tapi dia bukan tandinganku. Dia menyuruh lainnya untuk segera pergi ke puncak gunung dan melanjutkan misinya. Cruz akan menahan peri salju ini di sini. Selena berteriak dan bilang kalian tidak akan bisa pergi ke sana. Karena teriakan Selena yang menggelegar, terjadi getaran yang hebat. Getaran itu membuat salju yang di atas gunung mulai longsor dan terjadilah longsor salju sangat besar. Player lain kaget dengan kejadian itu. Saat itu Zhou King sudah mengeluarkan kuda perang iblis yang sekarang sudah berganti menjadi wujud motor. Zhou King bilang dia yang akan pergi ke sana. Zhou King dengan tenang sudah mengendarai motornya melaju ke tumpukan salju itu dan tujuannya adalah ke puncak gunung Crash. Dia senang akhirnya sudah terpisah dari kelompok Cruz. Dan dengan begini Zhou King sudah bebas melakukan apapun. Setelah berkendara cukup jauh, akhirnya Zhou King sudah sampai di puncak gunung Crash. Zhou King melihat sekelilingnya dan bertanya di mana Endless Ice Cellar itu. Sistem memberitahu kalau Zhou King sudah menemukan Endless Ice Cellar. Setelah player menghancurkannya, tantangan bos akan dimulai. Zhou King melihat ke bawah. Itu adalah lantai es yang begitu besar dan tebal. Zhou King meninju lantai es itu dan berhasil membuat tempat itu retak dan mulai hancur.
Zhou melompat, dia menggunakan fireball, menghancurkan tempat itu untuk lebih cepat lagi. Setelah itu, Zhou melihat adanya pintu masuk ke dalam gua. Zhou sudah masuk ke dalam gua dan melihat adanya pilar besar yang di atasnya ada seseorang sedang diikat oleh rantai. Zhou tersenyum, jadi si tua Crash itu disegel di sini. Kalau Zhou membunuhnya dan menyelesaikan dungeon ini dengan poin yang sudah dia kumpulkan, maka Zhou bisa mengendalikan seluruh dungeon ini. Saat itu ada getaran yang membuat rantai pengikat Crash terputus. Crash membuka matanya. Dia berteriak akan kebebasannya. King of Snow Mountain. Crash level 90, ras peri salju. Crash yang sudah bangkit melihat lawannya. Zhou yang di situ kaget melihat tinju Crash yang ada di depannya. Dan dia tidak bisa menghindar menerima pukulan dari Crash. Zhou terlempar karena itu. Zhou masih bisa menyeimbangkan tubuhnya. Dia bilang kalau Crash ini tidak bertambah kuat sama sekali. Melihat kegilaan Crash, apa yang terjadi padanya sebelum disegel. Kalau begitu, aku juga akan menggila. Zhou menggunakan Blood Explosion. Kekuatannya sudah bertambah dan sudah mulai maju menyerang. Zhou berhasil memberikan pukulan ke wajah Crash. Itu juga ditambah dengan Blood Clan Mark. Crash yang menerima pukulan itu terdorong. Dia menyiapkan sesuatu di tangan kanannya dan setelah itu muncul penjara es yang mengurung tubuh Zhou. Penjara es yang terlihat kokoh itu tidak bisa bertahan lama. Zhou bisa menghancurkannya dengan sangat mudah. Crash mulai sadar, dia bicara. Tubuhnya sakit. Kau bukan player yang sebelumnya. Berapa lama aku sudah disegel? Zhou mengeluarkan aura membunuhnya. Lama tak bertemu Crash, apa yang terjadi pada desa kalian? Apakah semuanya itu disebabkan oleh player yang kau sebutkan itu? Crash menjawab, itu bukan urusanmu, dan kau tidak pantas memanggil namaku. Zhou kesal, kalau aku memanggil namamu, berarti itu adalah kehormatan untukmu. Zhou mengeluarkan pedang Immortal King. Lihat baik-baik siapa diriku. Crash bertanya, bagaimana kau bisa punya pedang itu? Kau belum juga berlutut di depan rajamu, Crash. Zhou mengeluarkan aura membunuhnya sekali lagi dan menyuruh Crash untuk berlutut. Crash akhirnya berlutut dan sadar kalau yang ada di hadapannya ini adalah rajanya Adesalai. Dia bertanya, kenapa Lord Adesalai menjadi seperti ini? Zhou mendekatinya. Dia bilang, susah untuk dijelaskan. Tapi apakah kau percaya kepadaku? Aku mau meminta satu hal kepadamu. Crash tentu saja percaya pada rajanya dan akan menuruti semua perintahnya. Saat itu Zhou menusuk tubuh Crash. Zhou tujuannya untuk membunuh bos dungeon ini. Katanya, jangan khawatir, aku akan menghidupkanmu setelah menyelesaikan dungeon ini. Crash membalasnya, wahai rajaku, walaupun kau membunuhku, kau tidak akan bisa menyelesaikan dungeon ini. Zhou bingung dan bertanya, bukannya setelah mengalahkan bos dungeon, itu berarti dungeon ini sudah selesai. Crash menjelaskan, dulu dirinya memang bos di sini, tapi dia sudah digantikan oleh seseorang. Zhou sangat kaget mendengar kalau Crash saat ini bukanlah bos dungeon. Apakah ada orang yang lebih kuat dari Crash? Crash menangis. Bukannya Anda penasaran dengan yang terjadi dengan desa peri salju? Orang yang membantai mereka bukanlah player. Zhou teriak, jadi siapa? Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Crash bilang, itu Selena, gadis setengah darah yang diselamatkan Adesalai dari Ogre. Selena lah yang membantai seluruh desa peri salju. Zhou begitu kaget saat tahu kalau Selena yang membantai seluruh peri salju di desa. Sementara itu di tempat pertarungan Cruz begitu panik saat tahu lawannya ini lebih kuat darinya. Selena bilang tempat ini sangat membuatnya merasa jijik. Selena dengan aura membunuhnya mengatakan, selanjutnya, aku akan memakan kalian semua. Oke, itu tadi alur cerita dari Demon King Cheat System.
di chapter 56 dan 59. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.